Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali malam hari ini kami bisa menyapa semuanya untuk kembali beribadah di tengah minggu online GKKD Jakarta Utara. Kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini berada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati dan mengalami kemurahan serta kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya. Amin. Saya percaya kita pasti diberkati dengan ibadah tengah minggu online yang setiap minggunya kita saksikan. Dan hari ini, saat ini saya ingin mengajak kita semua memuji menyembah Tuhan. Dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau satukan hati kita, pikiran kita, segala keberadaan kita saat ini. Untuk kita bisa sama-sama menikmati ibadah kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan menjamah setiap hati. Dia tidak terbatas untuk bekerja dan menyatakan kuasa kasih-Nya dimanapun jemaat Tuhan yang saat ini berada dan menyaksikan ibadah ini. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan malam hari ini kami berkumpul bersama Tuhan. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami rindu untuk mengalami Engkau melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, melalui firman-Mu juga yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang menyentuh kami, menemui kami pribadi lepas pribadi, dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya dengan penuh antusias. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa waktu kita meninggikan nama Tuhan, kita memuji memuliakan namanya, Tuhan bukan hanya disenangkan, tapi kita juga pasti diberkati. Amin. Kita mau sama-sama mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang mungkin kita tidak lihat, tapi firman Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan di hadapan Tuhan, iman berikanku kekuatan ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sorak di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Dia Raja keagungan kita, amin. Bersorak bagi nama Yesus yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Katakan sama-sama, tak Kau biarkan pencobaan, ya
ya Tuhan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, supaya kami serupa denganmu, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, katakan dengan iman kita bersama-sama, ku pasti menang. Yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, yo, tinggi. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Hormat kemuliaan, mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Sekali lagi katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Yes Lord, Kau Raja keagungan kami Tuhan, Raja keagungan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita mau sama-sama menyembah Dia lebih lagi. Kita mau mengalami Tuhan lebih lagi melalui penyembahan kita. Mari setiap jemaat Tuhan, dimanapun saat ini engkau sedang menyaksikan tayangan ini, bersama-sama dengan saya, kita sehatikan diri kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa segala apapun yang kita serahkan dan kita taruh di hadapan Tuhan, Dia bisa buat dan jadikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia bisa jadikan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan dan percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segala keberadaan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa dan persembahkan di hadapan-Mu. Engkau gembala kami, Engkau yang menuntun setiap jalan-jalan kami Tuhan, dan membawa setiap langkah kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Oh, bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang selalu menghibur kami Tuhan. Oh,
yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, bawa kami berjalan bersamamu Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Walau sekalipun kami berjalan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu kami berserah ya Tuhan. Yes, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kami. Kami tahu bahwa waktu kami menyanyikan pujian ini bukan sekedar kata-kata, tapi karena kami menyadari kami selalu bisa mengandalkan Engkau dalam segala keadaan yang kami alami Tuhan. Kami selalu bisa menemukan Engkau di saat tak ada seorang pun yang bisa kami temui.
Di saat tak ada seorang pun yang bisa kami andalkan, kami tahu bahwa kami selalu bisa datang dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Apapun yang kami alami, kami cuma mau bilang satu hal di hadapan-Mu. Walau sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Taburi hati kami dengan firman-Mu malam hari ini. Taburi pikiran kami dengan kebenaran-Mu yang membebaskan. Kami terbuka Tuhan. Biar benih firman-Mu itu tertanam di hati kami yang terdalam. Dan benih firman itu terus bertumbuh dan berbuah lebat di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami akan melihat bahwa hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya adalah perkataan yang penuh berkat, adalah perkataan yang penuh firman, perkataan yang mengubahkan, perkataan yang menyentuh setiap kami. Sehingga waktu kami mendengar firman-Mu, kami beroleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ada beberapa info yang penting untuk bisa disimak sama-sama nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Yang pertama, ibadah online GKKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam setengah 8 malam atau 19.30 WIB di channel YouTube GKKD Jakarta Utara. Jangan lewatkan karena ibadah online tiap minggunya pasti memberkati kita semua. Amin. Nah, kemudian ada doa online setiap Senin dan Rabu jam 8 malam di Facebook GKKD Jakarta Utara. Dan jika Bapak Ibu dan teman-teman rindu didoakan, bisa mengirimkan pokok doanya ke nomor hotline GKKD Jakut yang tertera di layar Anda ya. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa memberikan persembahan yang bisa ditransfer melalui OVO, GoPay atau ke rekening BCA atas nama Jumeni. Infonya juga ada di layarnya. Silakan disimak. Dan bila Bapak Ibu dan teman-teman sudah mentransfer persembahannya, bisa disampaikan ke Bendahara GKKD Jakarta Utara di nomor WA yang tertera di layarnya atas nama Kak Jumeni. Oke, demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai setiap kami, yang tangannya tidak pernah melepaskan genggamannya dari tangan kami. Tuhan, kami percaya penyertaan Engkau sempurna dan Engkau menyertai kami sampai di hari-hari ini di akhir zaman, di mana kami boleh belajar lebih lagi Tuhan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kami tahu di akhir zaman ini kasihlah yang harus menjadi pegangan dalam hidup kami. Bicara Tuhan lebih dalam lagi mengenai kasih-Mu kepada setiap kami umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita ketemu di ibadah online malam hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu dan teman-teman muda semua, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Hari ini temanya luar biasa. Saya tuh merasa bahwa hari-hari ini Tuhan lagi bicara sama saya dengan luar biasa tentang akhir zaman, tentang hari-hari terakhir, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus hidup. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, kita mau belajar lebih lagi. Kita harus belajar dengan suara Tuhan hari-hari ini. Jangan terlena dengan kemewahan dunia, dengan segala macam bentuk tawaran-tawaran yang iblis berikan melalui kesenangan-kesenangan dunia. Ya nggak ada masalah memang kalau kita mungkin bisa menikmati
harta, kekayaan, kesenangan, selagi kita masih di dalam Tuhan. Tapi yang bahaya kalau kita nggak mengalami kasih Tuhan. Makanya hari ini temanya adalah seperti yang ada juga di layar TV di samping saya, temanya adalah apa kabar? Ya, kasih. Apa kabarnya kasih di akhir zaman ini ya? Kasih itu maksudnya bukan nama seseorang, tapi bagaimana kasih di akhir zaman ini? Apakah masih ada kasih di akhir zaman ini? Ya enggak? Apakah masih ada kasih yang bisa dirasakan oleh banyak orang di akhir zaman ini? Maka temanya adalah apa kabar kasih di akhir zaman. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sampaikan. 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 ya. Sorry, maaf, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 ditambahin ya. Ayat 2. Oke, bonus Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Oke, hari ini kita mau baca firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu di depan layar kaca, di depan layar HP-nya bisa juga membaca bersama-sama. Silakan kita baca bersama-sama. Keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, ini bicara tentang akhir zaman. Yang pertama, ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, hari-hari terakhir ya, rekan-rekan muda juga, hari-hari terakhir akan datang tandanya masa yang sukar. Nah, kita juga perlu tahu masa yang sukar itu tandanya seperti apa. Kayaknya sekarang semua kayak baik-baik aja. Iya benar sih ada corona, tapi kayaknya keadaan hidup orang hari-hari ini jauh lebih baik daripada zaman dulu. Orang dulu banyak yang miskin, sekarang kemiskinan makin banyak berkurang walaupun masih ada. Tapi apa sukarnya itu seperti apa? Ayat kedua bilang begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, juga rekan-rekan muda, firman Tuhan katakan keadaan yang sukar itu ditandai dengan manusia makin mencintai dirinya sendiri. Manusia makin mencintai, cinta itu artinya sama juga dengan mengasihi dirinya sendiri. Jadi apa kabar kasih di akhir zaman? Seringkali di akhir zaman ini kasih hanya sebatas untuk mencintai diri kita sendiri. Bukan untuk mencintai orang lain, apalagi mencintai Tuhan. Dan itu salah satu yang menjadi keadaan di akhir zaman. Alkitab berkata kita harus hati-hati dengan kondisi seperti ini. Keadaan di masa sukar. Nah coba ya kita perhatikan lagi firman Tuhan. Ya di Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Ya singkat saja hari ini. Matius 24 ayat ke-12. Supaya kita bisa diberkati apa yang menjadi pesan Tuhan buat saudara dan saya hari-hari ini. Matius 24 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat rekan-rekan. Bapak Ibu perlu tahu ya, Matius 24 dari ayat yang ketiga sampai yang ke-14 itu bicara tentang permulaan penderitaan, bicara tentang permulaan akhir zaman. Ya, permulaan daripada akhir zaman. Nah, ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa kabarnya kasih di akhir zaman? Kabar kasih di akhir zaman semakin berkurang, semakin sukar, semakin dingin. Semakin banyak orang tidak menghargai kasih. Semakin banyak akhirnya orang tidak mau mengenal Tuhan karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Karena Allah adalah kasih. Nah Bapak Ibu hari ini saya mau sampaikan sama Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa kasih di akhir zaman semakin langka. Lalu bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus hidup di akhir zaman. Supaya kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu, keadaan di akhir zaman itu adalah keadaan yang semakin sukar. Maka itu satu-satunya cara obat penawar untuk kita bisa hidup tidak sesuai dengan kehendak dunia ini, tidak sesuai dengan kehendak keinginan daging adalah hidup di dalam kasih. Salah satu obat yang paling mujarab untuk kita hidup di akhir zaman sehingga kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sedangkan keadaan semakin sukar adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Amin.
Kita mau buka firman Tuhan cepat saja, singkat saja dalam kitab Yakobus. Maaf. 1 Petrus, 1 Petrus 4. Saya sering mengulang-ulang hal ini, oke. Mungkin Bapak Ibu akan mendengar, Bapak Ibu dan teman-teman muda akan mendengar di awal sepertinya sesuatu yang sudah dikhotbahkan beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, tetapi kita akan lebih dalam lagi bahas hari ini. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu, Alkitab bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya udah bahas ini di video YouTube, ibadah online YouTube sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di ibadah khotbah sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Bicara tentang kesudahan segala sesuatu, dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah the end of the earth is at hand. Jadi akhir daripada dunia ini sudah dalam genggaman tangan. Jadi sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Apa yang harus dilakukan? Dan akhir zaman itu adalah masa yang sukar. Masa yang sukar itu ditunjukkan dengan manusia makin mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang bukan hamba Tuhan. Lalu gimana caranya supaya saya bisa hidup seperti maunya Tuhan? Salah satu cara di Alkitab yang berkata hidup di akhir zaman adalah dengan cara hidup dengan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Tanda daripada akhir zaman ini adalah keadaan semakin sukar. Jadi kalau kita hidup di masa yang sukar karena orang makin mencintai diri sendiri, supaya kita bisa melawan cara hidup yang seperti itu, cara hidupnya Alkitab katakan dengan cara hidup mengasihi. Hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih adalah hidup di mana kita memiliki kekuatan untuk bisa hidup di akhir zaman serupa dan segambar dengan Kristus. Hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita rindu hidup dalam kasih. Kenapa kasih itu begitu luar biasa? Karena yang pertama, saya mau bagikan. Dengan kasih, Bapak Ibu akan jadi memberi. Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa di masa yang sukar manusia menjadi hamba uang. Bapak Ibu Alkitab katakan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Lalu gimana caranya supaya kita nggak cinta akan uang? Salah satu cara untuk kita nggak akan cinta uang ketika kita dapat banyak uang. Uang itu harus kita berikan lagi. Kita persembahkan kepada Tuhan. Bukti bahwa Tuhan, saya nggak mencintai uang. Jadi keadaan di akhir zaman manusia makin mencintai dirinya sendiri. Lalu yang kedua, mereka menjadi hamba uang. Maka itu gimana caranya supaya di akhir zaman ini kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kasih. Karena yang pertama saya mau sampaikan, hidup dalam kasih akan membuat kamu senang untuk memberi. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, saya mau bagikan sama Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang hidup dalam kasih akan senang memberi, bahkan mereka akan memberi dari apa yang mereka punya, bahkan sampai seringkali yang mereka nggak punya pun mereka beri. Kadang-kadang bingung ya gimana ya memberi dari apa yang tidak mereka punya. Bahkan kadang-kadang gini, mereka pun memberi dari apa yang tidak punya, mereka nggak punya tapi kadang-kadang masih kepengen juga beri, mikirin gitu apa yang nggak punya, aduh saya belum punya tapi pengen banget memberi itu namanya hati yang memberi. Ketika kita punya hati yang beri, hati kita terbuka untuk mau nolong orang lain, untuk mau memberkati orang lain, untuk mau memberi bagi kerajaan Allah itu. Makanya manusia tidak akan menjadi mencintai diri sendiri kalau hidup dalam kasih. Karena yang pertama dia senang memberi. Dulu waktu anak PA saya PA-kan, ada seorang anak PA, anak rohani ya Bapak Ibu, anak PA itu anak rohani. Ya Bapak Ibu dan anak-anak rekan-rekan muda, anak PA itu anak rohani. Dulu waktu ketika saya PA-kan anak rohani saya di sebuah sekolah, perguruan Cikini namanya. Lalu saya muridkan, lalu awal-awal masih nakal, masih badung, lalu saya ajak retreat. Waktu di retreat dia dilawat Tuhan, dia ngalamin kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pulang dari retreat apa yang terjadi?
Dia memberikan hidupnya luar biasa. Memberikan kasihnya kepada Tuhan luar biasa. Satu kali kita PA, dia PA, kita penyembahan, kita doa sampai akhir PA juga kita doa penyembahan, dia dilawat Tuhan, dia menangis begitu rupa. Lalu dia dengar ada saudara PA-nya nggak punya sepatu. Lalu kita main ke rumahnya, dia bilang, ya bang kita main ke rumah, ajak juga anak PA saya yang lainnya. Lalu satu persatu mereka dikasih, ini ada sepatu gua, dia bilang, ini gua punya sepatu nih. Udah ambil aja. Bahkan sepatu yang paling bagus yang dia miliki, udah kalau mau pakai aja. Dia berpikir ya gampang, nanti gue pengen bisa beli sepatu lagi. Jadi ketika orang hidup dalam kasih, dia nggak pikir-pikir, dia nggak tahan-tahan apa yang ada pada dia akan berikan. Dia akhirnya tidak menggenapi firman Tuhan akhir zaman yang berkata bahwa manusia makin mencintai dirinya sendiri. Gak apa-apa dong kalau kita tidak menggenapi firman Tuhan yang berkata sesuatu yang negatif ya. Kita menggenapi firman Tuhan yang memang itu adalah menjadi kehendak Tuhan ya gitu. Akhirnya dia tidak menggenapi firman Tuhan yang berkata bahwa manusia mencintai diri, manusia semakin mencintai dirinya sendiri karena dia hidup dalam kasih. Waktu kita hidup dalam kasih, yang pertama kita jadi senang memberi. Apa kabarnya kasih di akhir zaman? Semakin langka, semakin sedikit. Maka itu kita harus hidup dalam kasih. Dan waktu kita hidup dalam kasih, kita akan jadi senang memberi. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kasih, maka kita akan jadi melayani Tuhan. Salah satu cara untuk menangkal, untuk tidak mencintai diri sendiri, salah satu cara untuk melawan supaya kita tidak mencintai diri sendiri adalah dengan melayani orang lain. Amin. Melayani sesama, melayani saudara-saudara seiman, dan lebih lagi melayani raja segala raja. Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Bagaimana cara kita untuk tidak mencintai diri sendiri, tidak menjadi hamba uang adalah dengan cara melayani Tuhan. Gimana caranya supaya kita bisa melayani Tuhan? Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Karena hidup dalam kasih adalah satu-satunya cara untuk kita bisa hidup mengalami terobosan di akhir zaman. Karena di akhir zaman Alkitab katakan yang sukar itu bukan uang. Yang sukar itu bukan kekayaan. Yang sukar itu bukan masa depan. Yang sukar itu adalah kasih. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Maka itu pelihara kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah dengan cara melayani Tuhan. Ya kita pergi ke gereja mungkin. Ya kita ikut persekutuan mungkin. Tapi gak cukup. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan muda hanya melakukan aktivitas rohani. Saudara Bapak Ibu saudara sekalian, tidak cukup hanya duduk di kursi ibadah, tidak cukup hanya membaca Alkitab, tidak cukup hanya mendengarkan khotbah, tidak cukup. Yang lebih lagi harus kita lakukan adalah melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa dan melayani saudara seiman. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, cara Tuhan Yesus memenangkan kita adalah dengan cara melayani sampai dia mati di kayu salib. Cara itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan. Kasih membuat orang berani berkorban. Pengorbanan adalah salah satu cara yang paling luar biasa. Kalau bisa dibilang radikal, tapi kan hari-hari ini radikal tuh kayaknya bahasanya agak-agak tabu gitu ya. Kalau bilang radikal tuh aduh, tapi saya mau mungkin saya bisa sampaikan lah untuk saat ini salah satu cara yang paling radikal untuk kita hidup di akhir zaman adalah dengan berkorban. Mau memiliki hati yang penuh dengan pengorbanan. Saya mau bagiin sama Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau hanya memberi, banyak orang memberi, tapi belum tentu berkorban. Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu memberi 10 juta. Tapi dari 10 miliar, itu namanya bukan berkorban. Itu cuman buang ingus Bapak Ibu kalau kata orangnya. Cuman buang ludah, cuy gitu doang ya. Cuman buang ingus. Karena apa? Karena sebenarnya itu enggak banyak. Dari 10 miliar, Bapak Ibu mungkin memberi 1 juta dari uang yang Bapak Ibu dan rekan-rekan muda punya, yaitu 200 miliar. 1 juta ya
Cuman kayak minum air, glek selesai gitu ya. Iya nggak perlu bersusah payah, nggak perlu berkeringat-keringat, nggak pakai bergetar-bergetar hati kita untuk memberikan seperti itu. Karena itu namanya belum tentu berkorban. Tapi hidup dalam kasih akan membuat kita menjadi manusia, menjadi seseorang yang berani berkorban. Nah, Alkitab katakan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kesukaran di akhir zaman adalah manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Salah satu hidup yang paling radikal di akhir zaman itu adalah hidup yang mau berkorban. Dan hidup yang mau berkorban itu ditemukan pada hidup orang yang penuh dengan kasih. Waktu saya cerita di awal tadi, itu anak rohani saya. Dia hanya sekedar memberi. Karena sebenarnya waktu dia kasih sepatu, bahkan sepatu yang paling bagus, dia belum berkorban. Dia bisa beli sepatu yang lebih bagus lagi. Tapi ketika berkorban seperti apa? Saya kasih contoh ilustrasi. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 22 dan 23. Ini ada nyangkutnya juga nih sama jomblo-jomblo asli. Bukan jomblo ya, maksudnya single-single lah. Jomblo-jomblo. Ya, saudara boleh jomblo ya, yang belum nikah masih single. Saudara belum jomblo tapi bilang, saya jomblo high quality. Wih, mantap. Dan juga high kuantitas. Maksudnya apa high kuantitas? Obesitas gitu. Bukan ya. Maksudnya high quality, wih, karakternya bagus. High kuantitas, wih, pemasukannya banyak gitu ya. Ya puji Tuhan kalau begitu. Nah, tapi saya bagiin yang terakhir 1 Raja-Raja 3 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman muda semua. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja, lalu berkatalah raja, yang seorang berkata anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, ini salah satu tes yang dialami oleh Raja Salomo. Hikmatnya yang begitu luar biasa, tesnya salah satunya melalui tes ini. Satu kali ada dua orang ibu, ada dua orang ibu masing-masing memiliki satu anak masing-masing. Satu anak bayi yang mereka asuh di tempat yang sama. Bapak Ibu bisa baca di ayat-ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya nanti bagaimana kisahnya. Itu mengasuh anaknya, dua orang ibu ini saling mengasuh anaknya masing-masing. Mereka punya anak masing-masing, satu anak bayi. Lalu nggak tahu bagaimana saat mereka tidur di satu rumah yang sama, salah satu anaknya yang mungkin ditidurkan bersama-sama ya, dua orang anak ini, anak bayi ini, salah satu anaknya tertindih oleh satu orang ibunya. Dan akhirnya waktu pagi-pagi anak bayi yang tertindih oleh seorang ibu itu meninggal. Dan waktu meninggal, dua-duanya akhirnya sama-sama berpikir yang meninggal itu adalah anakmu. Yang meninggal itu adalah anakmu. Tapi saya yakin Alkitab berkata ada satu orang ibu yang yakin itu adalah anaknya. Itu adalah anaknya. Akhirnya mereka bertengkar. Katanya di firman Tuhan bilang, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Mereka saling bertengkar dan saling berkata seperti itu terus di hadapan raja. Mereka datang ke Salomo. Akhirnya lah Salomo memiliki hikmat Tuhan. Salomo berkata begini, oke, daripada kalian ribut, mendingan anak yang hidup ini kita belah saja menjadi dua, lalu yang satu belahannya ya setengahnya diberikan kepada ibu yang ini, setengahnya diberikan kepada ibu yang ini. Lalu ibu yang merasa bahwa itu bukan anaknya setuju, berkata, iya itu saja raja, gitu ya. Itu saja raja, karena dia bilang, itu bukan anak saya, biar adil mati sekalian tuh anaknya gitu ya, anak dia mati, anak saya mati. Tetapi apa yang terjadi oleh ibu yang memiliki anak tersebut? Ibu itu berkata langsung begini, enggak, jangan. Lebih baik tidak usah. Biarkan anak itu menjadi anaknya. Itulah kasih. Orang tuh kalau penuh dengan kasih, sekalipun dia tidak harus memiliki, dia rela berkorban untuk tidak memiliki, untuk memberi sekalipun. Itu adalah milik kepunyaan dia yang harusnya jadi punya dia. Tetapi karena itu adalah kasih, karena dia memiliki kasih yang begitu luar biasa, dia merelakan bahwa anak itu untuk diberikan kepada ibu yang bukanlah ibunya. Lalu Raja Salomo berkata, oke, kalau begitu anak ini diberikan kepada ibu yang rela memberikan anaknya kepada
ibu tersebut. Dan ibu yang mau anak itu dibunuh, akhirnya ibu itu yang dihukum. Bapak Ibu, anak itu kan anak daripada ibu yang memberikan, silakan. Jadi anak itu milik dia. Tetapi karena dia mengasihi anak tersebut, dia berani untuk dia relakan, udah gak apa-apa, berikan aja sama ibu itu. Artinya apa? Ketika kita mengasihi, kita berani untuk merelakan apapun. Kita berani untuk memberi apapun. Walaupun itu sesuatu yang harus kita miliki, tetapi kita harus melepaskannya. Kalau istilah kata anak muda, kasih itu, cinta itu tidak harus saling memiliki. Ceilah. Ya enggak? Nah yang jomblo-jomblo, yang single-single nih. Ya kalau memang kita mencintai seseorang dan harusnya itu bukan menjadi milik kita, relakan. Berarti dia memang bukan milik kita. Ada orang lain lagi yang memang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan untuk kita cintai dan kita miliki. Amin Bapak Ibu dan teman-teman muda, amin. Iya, tapi satu hal saya mau belajar, ketika kita punya kasih, apa yang ada pada kita pun kita rela untuk berikan. Bahkan sekalipun itu harusnya menjadi bagian kita. Ada jabatan mungkin yang harusnya menjadi bagian kita. Tetapi karena kasih Tuhan demi kebaikan semua orang, kita rela untuk melepaskannya. Ada harta kekayaan mungkin yang harusnya jadi bagian kita. Ada banyak orang ribut gara-gara warisan. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kasih, kita rela, ya udahlah, dapat bagian dikit juga gak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa saya mengasihi. Dan kadang-kala seringkali warisan yang banyak membuat orang jatuh dalam banyak perkara-perkara dosa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mereka gak dalam Tuhan. Ya, tetapi ketika kita mungkin yang hanya menerima sedikit, kita tetap hidup dalam kasih. Bahkan ada orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dia tidak menerima warisan apapun karena dia mau mengalah kepada saudara-saudara yang lainnya yang rakus, yang greedy dengan warisannya. Dan akhirnya dia berkata, kasih Tuhan cukup. Karena kasih Tuhan akan membuat kita rela berkorban. Sekalipun kita rugi, sekalipun kita harus kehilangan sesuatu yang harusnya kita miliki. Itulah kasih Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita di kayu salib? Dia memberikan segala-galanya. Bahkan Bapa di surga menyatakan dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Siapa seorang Bapak di muka bumi ini yang mau kasih anak kandungnya sendiri, yang cuma satu-satunya mungkin, untuk menyelamatkan anak tetangganya, untuk menyelamatkan anak orang lain yang tidak dia kenal? Enggak ada. Tapi Bapa di surga melakukan hal tersebut. Saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang membuat kita bisa semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu yang bisa membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin lebih luar biasa lagi di akhir zaman. Ketika kita hidup di dalam kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian hidup dalam kasih, melalui khotbah malam hari ini, kamu akan ditemukan senang memberi. Ya, setelah kamu dengar firman Tuhan malam hari ini, kamu akan ditemukan kamu senang memberi. Yang kedua, kamu senang melayani orang lain. Yang ketiga, kamu senang berkorban sekalipun kamu harus kehilangan banyak hal. Karena kamu tahu berkat Tuhan yang akan memberkati setiap kamu. Itu saja yang saya mau sampaikan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan muda. Saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Saya berdoa rekan-rekan muda bangkit, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, yang masa mudanya mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau luar biasa, Engkau baik. Tuhan, kami melihat bahwa hari-hari ini kasih semakin dingin. Inilah keadaan memang di akhir zaman yang Tuhan nyatakan. Tapi kami berdoa malam hari ini, supaya kami tidak seperti itu. Supaya kami boleh mengenapi firman Tuhan yang berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap tubuhmu. Kami berdoa kami boleh melakukan hal tersebut. Kami boleh menggenapi itu Tuhan. Kasih kami tidak semakin dingin. Kami tidak mencintai diri kami sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi kami hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kami boleh mengekspresikan hidup kami dalam kasih dengan memberi.
dengan melayani, dengan berkorban Tuhan. Kami berdoa, mari ajari setiap kami lebih lagi. Ajari setiap kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh disampaikan malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan semua. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara punya masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah studi rekan-rekan muda, masalah pergaulan, apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini engkau mengalami kesesakan, mari di tempat saja, angkat tanganmu di tempat dan taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa berkati mereka yang mengangkat tangannya dan menaruh tangan kirinya di dada. Dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka, jamah mereka untuk mereka mengalami jalan keluar yang daripada Tuhan. Hari ini ketika mereka menyaksikan channel ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kelegaan dan berikan mereka solusi yang datangnya daripada Tuhan. Roh Kudus hampiri mereka, peluk mereka dan jamah mereka Tuhan. Hamba berdoa beri mereka kelegaan. Buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang belum pernah menerima Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hatimu dan hidupmu. Dan kau belum tahu apakah engkau selamat masuk surga atau tidak. Hari ini, kalau engkau rindu ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, angkat kedua tanganmu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya orang berdosa. Tuhan, saya buka hati saya mengundang Kau Tuhan Yesus, masuk dalam hati saya dan hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, boleh taruh tanganmu di bagian yang sakit, di kepala, di dada, di perut, di kaki, di bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Kita berdoa buat kesembuhan. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sakit saat ini juga, di bagian-bagian tubuh mereka yang sakit saat ini, biarlah nyata kuasa penumpangan tangan. Hamba berdoa semua yang sakit disembuhkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa setiap yang sakit, ketika orang percaya menumpangkan tangan ke atas orang sakit, maka orang itu sembuh. Kami berdoa menumpangkan tangan ke atas bagian-bagian tubuh yang sakit, dan di dalam nama Tuhan Yesus mereka semua menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima kesembuhan oleh bilur-bilur Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita malam hari ini selesai. Bapak Ibu, jangan lupa untuk kita selalu berjaga-jaga terus setiap hari di dalam doa, dan juga sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.